Perjalanan waktu memang membingungkan dan memiliki dampak yang besar. Lantas, apakah perjalanan waktu bisa diciptakan? Akankah kita bisa ke masa depan atau mungkin kembali ke masa lalu? Perjalanan dalam kecepatan tinggi dalam teori relativitas Einstein menyebabkan fenomena yang dinamakan dengan dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Dilatasi waktu dan kontraksi panjang membuat kita bisa menempuh jarak antar galaksi di luar angkasa, membelah ribuan bintang dengan ribuan tahun cahaya. Disinilah relativitas datang menyelamatkan. Jika pesawat antariksa bisa menembus lebih dari kecepatan cahaya, maka ia akan melihat jarak yang harus ditempuhnya berkontraksi hingga menjadi pendek. Perjalanan menuju angkasa dengan jarak ribuan cahaya mungkin hanya akan memakan waktu beberapa tahun bagi astronot di dalam kapal. Kapal akan bergerak secepat cahaya saat dilihat dari bumi. Di bumi, kita harus melihat pesawat menempuh jarak utuh yang tak berkontraksi. Apakah dengan ini perjalanan antariksa menyeberangi alam semesta bisa terjadi? Pada prinsipnya, memang memungkinkan. Kita bisa menyeberangi alam semesta dan menempuh jutaan tahun cahaya dalam sehari tanpa menyentuh kecepatan cahaya. Terlepas dari fakta bahwa cahaya bergerak lebih cepat daripada Anda, perlu miliaran tahun cahaya untuk melakukan perjalanan yang sama. Yang perlu digarisbawahi adalah waktu yang dihabiskan perjalanan menurut jam di pesawat Anda dengan waktu yang dihabiskan dengan jam di bumi. Jika Anda pergi menggunakan pesawat antariksa yang berjalan mendekati kecepatan cahaya dan mengitari galaksi selama setahun, dan saat Anda pulang, kembali ke bumi, Anda akan sangat terkejut. Semua orang di bumi telah bertambah usia 10 tahun, sedangkan Anda hanya bertambah setahun. Artinya, Anda telah berhasil melompat 10 tahun ke masa depan dengan pesawat yang Anda pakai. Semua itu terjadi karena waktu berjalan melambat saat berada di dalam pesawat akibat kecepatan tinggi yang dihasilkan. Tanpa disadari, Anda berhasil melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Melakukan perjalanan waktu dengan pesawat antariksa dengan kecepatan tinggi bukan berarti masa depan sudah ada di depan sana menanti kedatanganmu. Saat bergabung kembali dengan kerangka waktu di bumi, Anda telah mencapai masa depan lebih cepat dibanding orang yang berada di bumi saat sebelum Anda pergi meninggalkannya. Aneh rasanya, karena Anda tidak akan melihat ada yang berbeda selama bergerak pada kecepatan tinggi tersebut. Bagimu, waktu akan berjalan normal di dalam pesawat, namun efek samping dalam perjalanan tersebut, sekali Anda mencapai masa depan, Anda tidak akan bisa kembali ke waktu pertama kali Anda meninggalkan bumi yang mana Anda telah kehilangan 10 tahun waktu. Apakah perjalanan ke masa depan adalah hal yang memungkinkan? Lantas, bagaimana dengan perjalanan kembali ke masa lalu? Sebenarnya ada dua teori untuk pergi ke masa lalu. Pertama, dengan pergi mundur melintasi waktu yang mana jam di sekitar berputar terbalik, akan tetapi ini membutuhkan kecepatan lebih cepat daripada cahaya, yang mana suatu hal yang mustahil dicapai, bahkan tubuh manusia pun tidak akan kuat jika hal ini bisa terwujud. Bukan hanya itu, kita juga membutuhkan energi lebih dari tak terhingga untuk melakukannya. Teori kedua adalah dengan pergi maju dengan waktu, tapi dengan bergerak sepanjang jalur melengkung di ruang waktu yang membawamu ke masa lalu, sebuah ruang waktu yang tergulung. Dalam fisika, kita kenal dengan kurva waktu tertutup, tidak asing bagi kalian yang sudah menonton film Avengers Endgame. Ya, mereka memakai cara ini. Perjalanan waktu ke masa lalu sangatlah sulit karena alasannya adalah menciptakan kurva mirip waktu tertutup di ruang waktu.